如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Dinding giok tanpa kata. Bel berbunyi, kembali bergema di sekitar Gunung Meru, mengumumkan dimulainya hari baru yang lain. Matahari pagi yang terbit, lingkaran cahaya kecil yang mengintip dari cakrawala timur, menumpahkan seutas cahaya ke dunia. Pagi-pagi di jalan gunung, sudah penuh dengan orang biasa, mengikuti jalan dan tangga menuju kuil yang mengesankan. Banyak dari mereka membawa dupa dan lilin untuk ibadah, pengabdian polos di wajah mereka. Di antara mereka beberapa keluarga juga membawa anak-anak mereka untuk berdoa. Anak-anak tidak bersalah dan murni, mereka tidak lelah berjalan di jalan gunung, tetapi banyak anak muda melompat-lompat dan berlari ke depan dan belakang, tampak bersemangat. Kabut pagi belum menyebar sepenuhnya, masih ada di luar kuil Tianyin, kelembaban lembab masih bisa dirasakan di udara. Para beku yang telah bangun lebih awal telah menyelesaikan pelajaran wajib pagi mereka, saat ini sedang menyapu halaman, dengan lembut menyapu daun-daun pohon yang telah jatuh pada malam hari, ke samping. Seluruh kuil Tianyin, sekarang tampak hikmat dan damai, terbenam dalam angin gunung yang samar, menyertai angin, masih ada aroma samar dari dedaunan. Lonceng gemuruh melayang, membimbing orang-orang di bawah gunung, juga melayang di kuil, membangunkan orang-orang yang tertidur lelap. Dia dari tidur, perlahan-lahan terbangun. Sudah berapa lama, tidur nyenyak, bangun dengan tenang, bahkan dalam tidurnya, bahkan tidak ada mimpi, hanya tidur nyenyak-nyenyak. Jadi, ini adalah perasaan bahagia. Dia diam-diam mendengarkan bel berbunyi, seolah-olah tol itu tidak melayang di dunia luas di luar rumah, malah di dalam hatinya, dia bahkan merasa bahwa bel itu berbunyi khusus untuknya. Sampai bunyi lonceng berangsur-angsur berhenti, dia kemudian perlahan bangkit, membuka pintu kamar dan berjalan keluar, mengangkat kepalanya, membentangkan dadanya, menarik napas dalam-dalam. Udara lembab di gunung itu mengalir ke jantungnya, di wajahnya, ekspresi kepuasan langka perlahan muncul, dia benar-benar ingin terus berdiri seperti itu, hanya saja pada saat itu, suara terdengar di luar pintu masuk halaman. Zhang Pelindung, Anda sudah bangun. Gosli berbalik, melihat Fexiang tersenyum, berdiri tidak jauh dari pintu masuk menatapnya, lalu mengangguk, berkata, pagi. Fexiang menilainya dengan dua lirikan, tersenyum dan berkata, Pelindung setelah masa penyembuhan yang tenang ini, sebagian besar cedera Anda sudah sembuh, hanya saja dikatakan pemulihan awal dari penyakit serius, 30% akan kambuh, Pelindung masih perlu untuk diperhatikan sendiri. Topografi Gunung Meru agak tinggi, siang dan malam berbeda dari tanah sekuler, dinginnya berat di sini, Pelindungnya harus hati-hati. Gosli mengangguk, berkata, terima kasih atas perhatiannya, saya akan mengingatnya. Juga, tidak yakin apakah Kepala Biara Puhong Guru bebas hari ini, saya berharap untuk mengunjungi Tuan, ingin mengganggunya sebentar. Fexiang tersenyum dan berkata, kebetulan sekali, saya membawa instruksi guru saya, datang terutama untuk mengundang Pelindung Zhang untuk bertemu guru setelah makan pagi Anda. Gosli terkejut, berkata, mengapa, Kepala Biara juga mencari saya? Fexiang berkata, biksu kecil ini tidak akan tahu, tetapi kurasa itu adalah untuk menanyakan luka-lukamu. Gosli terdiam sesaat, berkata, karena sudah begitu, aku akan pergi mengunjungi Tuan Kepala Biara hanya sebentar. Fexiang menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, Pelindung tidak perlu terburu-buru, Kepala Biara telah secara khusus menginstruksikan sekarang, bukan untuk mempercepat Pelindung. Guru masih berada di ruang meditasi kuil Tianyin kecil, jika Pelindungnya nanti gratis, silakan saja. Fexiang tersenyum tipis, berkata, di kuil Tianyin, hanya jika Pelindung ingin, Pelindung dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hati Gosli tergerak, memandang Fexiang, kata-kata Fexiang tidak jelas memiliki makna yang jelas, seolah-olah mereka sudah memperlakukannya seperti salah satu dari orang-orang kuil Tianyin,
Atau mungkin, dalam hati para biksu kuil Tianyin, dia yang pernah sujud di hadapan Puzi Kursi, akhirnya juga dianggap sebagai salah satu kuil Tianyin. Fei Xiang berbalik dan mundur, Gosli memperhatikan sosok punggungnya, diam sejenak dan kemudian kembali ke ruang meditasinya sendiri. Dari saat dia melangkah kaki ke puncak, Gosli tanpa sadar sedikit menjentikkan tubuhnya. Baginya, ini benar-benar tempat yang menggerakkan segala macam emosi yang berbeda di dalam dirinya. Di bawah sinar matahari pagi, kuil Tianyin kecil sederhana dan tanpa hiasan terletak di depan, tembok rendah, halaman kecil, di mana tanda-tanda malam yang menggetarkan jiwa itu. Melihat ke belakang, menatap, suara-suara manusia yang tidak jelas lagi bepergian dari kuil Tianyin, tongkat makmur yang makmur, pemandangan yang ramai, atau mungkin, orang-orang yang hidup damai, bukannya lebih bahagia. Dia diam-diam berbalik, berjalan ke kuil Tianyin kecil, segera, keheningan unik tempat ini menyelimutinya, di seluruh halaman, sepertinya hanya langkah kakinya yang bergema. Ketika dia mencapai pintu masuk ruang meditasi itu, Gosli berhenti, tanpa sadar melirik ke belakang halaman, jalan kecil itu diblokir oleh dinding batas tetapi dia masih bisa melihat bahwa itu meluas ke belakang. Hanya pada saat ini, yang terakhir halaman, kemungkinan besar hanya batu tulis kosong yang tersisa. Seperti manusia yang datang dengan tangan kosong, tangan kiri kosong. Dia mengetuk pintu, dengan sangat cepat, suara Puhong Guru terdengar, apakah itu pelindung kecil Zhang, cepat masuk. Gosli samar-samar mengakui, mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam ruangan sekarang, Guru Puhong sendirian dan duduk di ruang meditasinya, senyum di wajahnya menyapa Gosli yang baru saja masuk. Gosli mengangguk kepada Tuan Puhong, berkata, "Tuan, saya mendengar dari Fei Xiang bahwa Anda mencari saya." Tuan Puhong bukannya bertanya, "Itu benar tetapi saya mendengar bahwa pelindung kecil kebetulan juga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya." Gosli merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya, sebenarnya ini bukan masalah besar, terutama bahwa saya telah menyusahkan Anda semua selama beberapa hari. Sekarang karena luka saya hampir sembuh, saya benar-benar tidak boleh terus bermasalah." Tuan Puhong tersenyum, berkata, "Pelindung kecil kamu terlalu formal." Hantu Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hari itu di kaki bukit King Yun, Tuan telah menyelamatkan hidup saya, dan setelah itu di sini, Tuan membantu melepaskan simpul di hati saya benar-benar berterima kasih. Hanya saja saya setelah semua dari sekte jahat, dalam jangka panjang, pasti ini akan merusak reputasi bersih kuil Anda yang terhormat." Puhong dengan sungguh-sungguh berkata, "Pelindung kecil, aku punya kata, tidak yakin apakah aku harus mengatakannya." Gosli berkata, "Tuan, tolong katakan." Puhong mengangguk dan berkata, "Sejak itu, maafkan kata-kata langsung biksu tua ini. Melihat fisiognomi dan kulit patron kecil, Anda sama sekali bukan murid yang benar-benar jahat, merosot menjadi jalan jahat, itu karena nasib Anda menentukannya, jelas bukan kesalahan patron kecil. Dan patron kecil memiliki takdir pertemuan dengan saudara junior Puzi, yang juga merupakan takdir pertemuan dengan Buddha kita, dan bahkan demikian pula pertalian dengan kuil Tianyin. Hanya jika pelindung kecil bersedia untuk kembali ke pantai, kuil Tianyin secara alami akan melakukan yang terbaik. Untuk melindungi Anda, belum lagi sekte King Yun, bahkan jika fraksi baik dunia semuanya berkumpul, kuil kami tidak akan takut sedikitpun." Buddha berkata, "Mencerahkan seseorang adalah pahala yang terbaik, pelindung kecil karena Anda adalah orang yang memiliki kedekatan, mengapa tidak meletakkan bagasi sekuler, menerima kedamaian ini dan merasa tenang, bukankah ini lebih baik?" Karena itu, ekspresinya sungguh-sungguh, menatap Gosli. Gosli secara alami tidak berharap Puhong akan mengatakan kata-kata seperti itu, karena saat itu tertegun. Beberapa hari ini di kuil Tianyin ini, pikiran dan hatinya benar-benar berbeda dari masa lalu. Perbedaan utama adalah dia merasa nyaman dan damai, jauh di dalam hatinya, dia sangat menyukainya, seperti halnya orang-orang menyukainya, di pada akhirnya masih ada hal-hal yang tidak bisa dia selesaikan. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum perlahan mengangkat kepalanya, membungkuk dalam-dalam kepada Puhong Master, berkata, "Saya tahu, Tuan tulus kepada saya, dengan sengaja mencerahkan yang bodoh dan keras kepala, namun saya adalah seorang pria sekuler, terombang-ambing seiring dengan ombak di dunia sekuler, bahkan ada lebih banyak kekhawatiran, tetapi saya tidak bisa menyerah. Niat baik guru, maafkan ketidakmampuan saya untuk menerima." Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas panjang, akan berbalik dan berjalan pergi. Puhong Master malah berkata,
pelindung belum pergi. Gosli berkata, Tuan, apakah ada hal lain? Tuan Pu Hong tampak seperti sedang merenung, perlahan berkata, hati pelindung seperti batu besar, beku tua ini tidak akan berani memaksa juga, tetapi jika pelindungnya mau, kuil kami yang rendah hati memiliki permintaan, harap pelindung itu mengabulkannya. Gosli sedikit terkejut, berkata, ada apa? Kepala biara tidak ada salahnya mengatakannya. Tuan Pu Hong memandangnya, berkata, saudara junior Puzi bertemu dengan akhir seperti itu, meskipun itu karena dosanya sendiri, kejahatan yang tidak termaafkan tetapi melacaknya ke sumbernya, benda jahat itu, Sinister Orb, tidak dapat menghindari tanggung jawab. Dan sekarang saudara lelaki muda Puzi sudah meninggal tetapi benda jahat ini masih ada di tubuh pelindung, melanggar batas pelindung kecil. Gosli terdiam sesaat, berkata, Tuan artinya. Tuan Pu Hong menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, pelindung kecil jangan salah, biksu tua ini tidak punya niat lain. Orb seram ini berisi kekuatan jahat yang kuat, merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Waktu itu setelah saudara laki-laki junior Puzi meninggal, selama beberapa tahun biarawan tua ini berduka dan bersedih, tidak pernah sekalipun tidak memikirkan hal itu, menerima simpati surga yang diwariskan, benar-benar memikirkan sebuah ide, mungkin itu adalah metode untuk menahan Sinister Orb seperti ini, energi jahat objek jahat. Tidak yakin apakah pelindung kecil mau mencoba. Wajah Gosli berubah, Orb Sinister meskipun memiliki kekuatan yang tak terbatas tetapi energi ganasnya selama 10 tahun ini, membuatnya sangat menderita, bahkan karakternya, tampaknya secara bertahap diubah olehnya. Kadang-kadang dia juga mengingat situasi Puzi, setiap kali dia berpikir bahwa dirinya dikendalikan oleh energi jahat ini juga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Namun masalah ini tidak bisa diceritakan kepada orang lain, meskipun dia khawatir tetapi dia tidak punya solusi yang baik untuk itu. Tiba-tiba hari ini setelah mendengar kata-kata Pu Hong Guru, hal itu langsung mengenai masalah itu dekat dengan hatinya. Gosli berpikir untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata, tidak menyangka kalau kepala biara memiliki rencana yang begitu baik, tidak yakin bagaimana cara melakukannya. Wajah Pu Hong Guru serius, berkata, metode ini sebenarnya sederhana, terus terang, hanya menggunakan kekuatan Buddha yang luar biasa, belas kasihan tanpa batas, untuk menurunkan semua energi jahat dunia ini. Di gunung belakang kuil Tianyin, ada tembok giok tanpa kata, lebih dari 7 zang, mulus seperti batu giok, dikatakan bahwa pendiri kuil Tianyin mencapai pencerahan di bawah dinding giok tanpa kata-kata itu, dan sejak saat itu mulai Tianyin kuil. Gosli mengerutkan kening, tidak mengerti hubungan yang terjadi dengan Orb Sinister, mendengar Pu Hong melanjutkan, berkata, dari dunia itu, dari pusat Gunung Meru, energi Buddha adalah yang paling hikmat dan menguntungkan, pelindung kecil saja, perlu duduk di sana untuk jangka waktu tertentu dan di samping itu, saya akan memimpin sekelompok beku untuk membentuk formasi, Vajra Ring, dengan energi yang begitu kuat, mungkin itu dapat menekan energi ganas Sinister Orb yang ada di tubuh Anda, kami tidak tahu. Tubuh Gosli bergetar, dia tidak berharap bahwa Pu Hong Master memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa, telah melihat bahwa saluran-saluran internal di tubuhnya sedang dalam gangguan. Setelah merenung sejenak, dengan tegas berkata, niat baik guru, saya menerimanya. Sejak itu, saya akan duduk di bawah tembok giok tanpa kata selama beberapa hari. Hanya setelah itu, saya akan memperlakukannya sebagai perpisahan dan pergi. Tuan Pu Hong menyatukan kedua telapak tangannya, menganggukkan kepalanya, tersenyum dan berkata, pelindung, yakinlah, kuil kami yang sederhana tidak akan mencegah pelindung. Gosli mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Tuan Pu Hong menyaksikan sosok punggungnya menghilang, menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri, saudara junior, jika rohmu ada di surga, kamu harus memberkati dan melindungi anak ini. Tembok giok tanpa kata itu seperti apa yang dikatakan Pu Hong Master, meskipun terletak di gunung belakang Gunung Meru, Gosli menganggap itu akan mudah ditemukan, namun pada hari itu, mengikuti Fexiang dan Fasan yang memimpin, tidak ada tanda dari itu setelah berjalan selama hampir 1 jam. Gosli merasa bingung di dalam hatinya tetapi tidak mengatakannya, sebaliknya Fexiang yang penuh perhatian dan memperhatikan tatapan bingung di wajah Gosli, menebak pikirannya dan tersenyum, berkata, pelindung Zhang, apakah kamu berpikir mengapa tanpa kata itu tembok giok begitu jauh? Gosli tidak menyangkal, berkata, berani bertanya kepada kakak senior, di mana tepatnya tembok giok tanpa kata ini, dan bagaimana itu terjadi. Fexiang tertawa sambil berjalan,
Ini cerita yang cukup panjang. Kapan tembok giok tanpa kata muncul? Tentu saja tidak ada yang tahu ini, baru diketahui bahwa 1000 tahun yang lalu, ketika pendiri kuil Tianyin masih menjadi biksu berkeliling, suatu hari karena suatu alasan, menyimpang ke pegunungan Meru yang tinggi dan menjulang tinggi, gunung dan hilang, tidak bisa keluar. Tidak punya pilihan, pendiri kami berjalan secara acak di hutan ini, itu juga takdir pertemuan Buddha, dinding batu giok yang halus terlihat olehnya. Pada saat itu, pendiri kami sudah lapar dan haus dan kelelahan, dan karenanya beristirahat di bawah dinding. Feng Xiang terdiam, Gosli tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Oh, lalu apa yang terjadi kemudian?" Sebuah bifurkasi muncul di jalan gunung sebelum Feng Xiang menuju ke kiri dan membawa Gosli menuruni lereng, pada saat yang sama berkata, "Dikatakan bahwa pendiri kami duduk di bawah dinding batu giok selama 3 hari 3 malam, untuk beberapa alasan, secara bertahap dari kelaparan dan kehausan yang tak tertahankan menjadi keadaan tenang, hatinya tenang dan pikirannya tenang, masuk ke alam kesempurnaan besar Buddhis kami. Setelah 3 hari, ia mencapai pencerahan di bawah tembok giok tanpa kata." Selain itu, dikatakan, Feng Xiang berbalik dan tersenyum misterius kepada Gosli, melanjutkan, lebih lanjut dikatakan, di bawah dinding, pendiri kami benar-benar memahami kuil Tianyin kami dengan cara yang benar-benar mulia kebijaksanaan Brahman Agung yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan dengan demikian mendirikan kuil Tianyin, posisi di antara sekte budidaya dunia. Gosli tertegun sesaat, menggelengkan kepalanya, merasa legenda pendiri kuil Tianyin ini cukup lucu. Beberapa bagian dari kisah itu terasa tidak nyata, sebenarnya juga entah bagaimana tidak masuk akal. Awalnya terhadap metode Puhong Master kali ini, dia memiliki beberapa harapan tetapi setelah mendengar cerita Feng Xiang, dia malah merasa berkecil hati, tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Feng Xiang jeli, melihat perubahan ekspresi Gosli, hanya tersenyum dan terus memimpin, tidak berbicara, karena biksu Fasan yang tinggi dan kokoh di belakang mereka yang tetap diam sepanjang jalan, juga tidak berbicara. Mereka bertiga mengikuti di sepanjang jalur gunung selama sekitar 1 jam, berjalan di antara gunung-gunung yang tinggi dan berliku-liku, tanpa sadar telah meninggalkan kuil Tianyin jauh di belakang mereka, tidak dapat melihatnya lagi. Gosli tidak menyangka bahwa medan gunung di belakang kuil Tianyin sebenarnya lebih luas daripada yang dia bayangkan, tetapi menyaksikan puncak dan punggung bukit, lapisan hijau, angin gunung berhembus dengan lembut, di sepanjang jalan batu-batu aneh menjulang, semua jenis benda aneh, atau air terjun tebing curam, mengalir dari langit, bergemuruh dan tampak seperti sabuk giok. Sepanjang jalan, dia merasakan dadanya terangkat, melihat pemandangan indah di sekitarnya, dia malah tidak merasa tertekan lagi. Tiba-tiba Feng Xiang terdengar berkata, "Itu akan ada di depan." Gosli terkejut, melihat ke depan tetapi melihat jalan masih berkelok-kelok, di samping jalan itu hutan lebat, di sisi lain gulma dan semak berduri. Di luar 3 Ci adalah sebuah tebing, di mana lebih dari 7 zang tinggi dinding giok tanpa kata yang mereka katakan. Berani bertanya pada kakak senior, di mana dinding batu giok ini? Sambil tersenyum, Feng Xiang berjalan beberapa langkah ke depan, datang ke tebing itu, melihat ke belakang, berkata, "Itu di sini." Gosli pergi ke sisinya, berdiri di tebing, dia mendongak, melihat kabut merembes ke bawah, seperti ombak yang bergelombang, bergejolak, seperti lembah. Dan siluet gunung yang tidak jelas bisa terlihat di kejauhan, tapi itu di tempat yang sangat terpencil. Gosli merenung, berbalik dan berkata kepada Feng Xiang, "Jangan bilang itu di lembah ini." Feng Xiang tersenyum dan berkata, "Itu di bawah kaki kita." Gosli tertegun, Feng Xiang sudah tertawa dan berkata, "Ayo turun." Berbicara, Feng Xiang melompat, Fasan mengikuti setelah. Gosli berdiri di tebing di atas, berunding sejenak tetapi juga melompat turun. Jiwa melahap dalam kabut, melintas dengan cahaya hijau gelap, perlahan-lahan menyelimuti Gosli, melindunginya dan perlahan-lahan turun. Kabut itu tampak aneh, tampak padat tetapi tidak padat, seperti benang yang terjerat bersama, memungkinkan angin gunung mengacak-acaknya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda bubar. Selama turun, Gosli melihat ke arah dinding gunung tetapi hanya melihat kabut putih di depan. Merasa bingung, dia menggenggam dan mendesak jiwa yang melahap untuk pergi lebih dekat ke dinding gunung, dia hanya melihat lapisan kabut seperti awan berhamburan, menyelinap ke kedua sisi di depan matanya, tepat ketika dia fokus, tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depannya. Gosli terkejut dan dengan cepat menghentikan tubuhnya, melihat dengan hati-hati, dia menerima kejutan yang cukup besar,
sebelum dirinya sendiri dia melihat seseorang yang tampak persis seperti dirinya, dengan kaget melihat dirinya sendiri. Tatapan orang itu dalam, wajahnya tampak menunjukkan perubahan kehidupan, di tangannya juga memegang tongkat jahat pemangsa jiwa. Sementara Ghostly Shock, sebuah lagu Sanskerta tiba-tiba terdengar dari langit, seperti ketukan drum yang keras, sangat bergema di telinganya. Mengikuti lagu Sanskerta ini, kekuatan yang hikmat dan bermartabat langsung terisi dari alam tak dikenal di bawah kakinya, seperti gelombang besar yang melesat ke langit dan kabut di sekitarnya segera menggulung ke dalamnya, memakan sosok itu sepenuhnya. Ghostly merasakan sakit di hatinya, perasaan sedingin es di tubuhnya benar-benar bergerak dengan sendirinya, seperti memukul mundur dengan keras kekuatan Buddha ini, membalas dengan sendirinya. Dalam keterkejutannya, Ghostly kembali merasakan bahwa selain kekuatan jahat dari Sinister Orb yang mengaduk-aduk tubuhnya, seperti dipengaruhi oleh energi Buddha ini, budayanya sendiri. Brahman kebijaksanaan agung juga tampaknya tidak mau tunduk pada kekuatan lain, melonjak, tampak berniat untuk memiliki pertikaian dengan kekuatan jahat Sinister Orb. Bahkan sebelum memulai, tubuhnya sudah memiliki dampak yang sangat besar, energi di dunia ini benar-benar tak terbayangkan. Ghostly terkejut, untuk sesaat lupa tentang siluet yang aneh, hanya mendesak kultivasinya sendiri, melindungi hatinya dan perlahan turun. Segera, kabut berangsur-angsur menipis, pemandangan di bawah kakinya segera menjadi jelas. Itu adalah platform batu kecil, permukaannya halus, jari-jari 3 zang, pohon-pohon jarang, mengelilinginya adalah beberapa biksu kuil Tianyin yang duduk di sekitarnya. Para beku ini duduk dekat atau jauh, tanpa urutan tetapi tampaknya memiliki makna tersirat, kekuatan Buddha yang samar mengalir di dalam, secara tidak jelas membentuk formasi. Ghostly dengan hati-hati melihat, tiba-tiba merasa entah bagaimana akrab, berpikir dengan hati-hati, dia mengingat gambar karakter primitif mantra Buddha. Hantu Li dengan sangat cepat mencapai tanah, melihat sekeliling, melihat Feng Xiang dan Fasan sudah duduk di antara para beku, menggenggam kedua telapak tangan mereka dalam diam, dengan kepala tertunduk dan tidak menatapnya. Dan pemimpin para beku, adalah Kepala Biara Tianyin, Kepala Biara Puhong Master, yang duduk di bawah di sebelah kirinya, yang pernah dilihat Ghostly sebelumnya, adalah Biksu Suci Pufang yang telah menunjukkan kecakapan bela dirinya yang hebat di Bukit King Yun. Alih-alih itu adalah seorang biarawan yang duduk di bawah di sebelah kanannya, terlihat agak aneh, Ghostly belum pernah melihatnya sebelumnya tetapi melihat wajahnya yang kuyu, kulit pucat, seperti orang yang sekarat, dan penampilannya yang sudah lanjut, bahkan jauh lebih tua daripada Puhong Tuan hanya saja dia tidak tahu siapa orang ini tetapi dia berperingkat bersama dengan Puhong dan Pufang kedua biksu suci ini, ternyata adalah sosok yang hebat di kuil Tianyin. Ghostly tanpa kata-kata lebih lanjut, membungkuk pada Tuan Puhong menggenggam telapak tangannya kembali sebagai salam, tersenyum dan berkata, pelindung kecil telah datang. Ghostly mengangguk, iya, tetapi apa yang Kepala Biara ingin aku lakukan? Puhong Guru menunjuk ke peron, berkata, tidak lain, pelindung kecil hanya harus duduk di peron itu, bermeditasi dan duduk selama beberapa hari. Ghostly menganggukkan kepalanya, melihat ke belakang ke platform itu dan kemudian menatap lagi ke sekeliling, melihat kabut tebal yang masih ada di atas, tetapi di mana tembok giok tanpa kata yang legendaris. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Kepala Biara yang ingin saya tanyakan, di mana tembok giok tanpa kata? Tuan Puhong tersenyum, pelindung kecil akan melihatnya sebentar lagi. Ghostly terkejut, menganggukkan kepalanya, berbalik dan hendak duduk di platform itu ketika tiba-tiba peluit tajam samar terdengar di langit. Itu angin, itu adalah lolongan binatang buas, melintasi awan dan kabut, sebuah seberkas cahaya cemerlang mengikuti dari belakang, merobek celah di kabut tebal, menyinari Ghostly. Ghostly mundur selangkah ke belakang, melihat ke atas, dan melihat di dalam lembah gemuruh suara, seperti gemuruh guruh yang bergelombang, gelombang tiba-tiba terbentuk di kabut tebal seperti laut, dari naik lembut berubah menjadi gelombang besar, gelombang bergelombang, yang mengikuti lebih banyak retakan muncul, kabut tebal juga menjadi lebih tipis dan lebih tipis, menampakkan balok demi balok, sinar dan sinar cahaya. Menghadapi pemandangan yang spektakuler ini, Ghostly menyaksikan untuk waktu yang lama, kabut tebal akhirnya menyebar sepenuhnya, cahaya bersinar ke bawah, cahaya terang langsung memenuhi dunia, tidak ada yang bisa melihat cahaya secara langsung. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan redup. Ketika Ghostly sekali lagi membuka matanya, dia kaget, melihat wall jade-jade yang legendaris. Tepat di depannya, di belakang peron batu kecil itu, di bawah tebing, sebuah tebing yang tampak seperti cermin,
menggantung lurus ke bawah, lebih dari 7 zang tinggi, lebih dari 4 zang lebar, tekstur seperti giok tetapi bukan giok, sangat halus, mencerminkan keindahan langit dan bumi, gunung dekat dan jauh, sebenarnya semua ada di dinding batu giok ini. Dan Gosli dengan para biarawan kuil Tianyin lainnya di bawah tembok ini, tampak tidak berarti seperti semut. Dibandingkan dengan kreasi langit dan bumi, manusia sangat kecil. Gosli terdiam, setelah lama menghembuskan napas panjang, tanpa sepatah kata pun, naik ke platform duduk bersila, tidak melihat siapapun, mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya, duduk di sana seperti itu tanpa bergerak. Guru Puhong memperhatikan Gosli untuk waktu yang lama, menoleh ke arah para biarawan di belakang dan menganggukkan kepalanya. Lusinan biksu kuil Tianyin, termasuk Puhong Master, biksu suci Pufang dan biksu misterius itu di samping Puhong, Fek Xiang, Fa Sandel menyatukan telapak tangan mereka dan melantunkan mantra. Lusinan lampu kemasan redup, perlahan naik, lagu Sanskerta tidak jelas, tampaknya datang dari langit. Tiba-tiba, cahaya kemasan meningkat pesat, dalam formasi para beku, cahaya kemasan mengalir, energi Buddhis yang bermartabat, cahaya kemasan dari para beku menjadi semakin menyilaukan. Setelah beberapa saat terdengar keributan yang memekakkan telinga terdengar, mantra besar, Buddha, yang gemerlap muncul di atas, formasi, perlahan naik. Lagu Sanskerta menjadi lebih keras dan lebih keras, surga dan bumi khusyuk, bahwa kata Buddha emas naik semakin tinggi, perlahan-lahan mencapai udara, didirikan. Di bawah sinar matahari cakrawala, bersinar lebih banyak dan lebih cemerlang. Seolah diaktifkan oleh mantra Buddha, di tebing itu, di dinding batu giok yang halus, refleksi kata Buddha perlahan-lahan muncul, tetapi itu tidak seperti cermin yang biasa, melainkan mulai dari yang kecil hingga besar, secara bertahap memancarkan cahaya keemasan, gambar kata Buddha perlahan-lahan muncul dan ketika tumbuh besar di dinding giok itu, mantra Buddha di udara tampak redup. Dengan sangat cepat, mantra Buddha di dinding giok itu tumbuh hampir lebih besar dari yang ada di udara, seluruh dinding itu disilaukan dengan cahaya keemasan, berkilau, mengiringi gelombang lagu Sanskrit. Tiba-tiba, di dinding batu giok itu, sinar samar cahaya kemasan Buddha terungkap, perlahan bersinar, menyelimuti Gosli yang duduk bersila. Tubuh Gosli bergetar, jejak rasa sakit terlihat di wajahnya tetapi dia tidak membuka matanya, malah menoleransi itu. Dengan sangat cepat, ekspresi rasa sakit di wajahnya menghilang, duduk tanpa bergerak. Dinding batu giok menyinari cahaya Buddha yang redup, tidak memiliki perubahan, cahaya kemasan perlahan-lahan berkilauan, perasaan bermartabat yang tak terlukiskan. Dan di sekeliling wajah para biksu Tianyin tidak berubah juga, nyanyian lembut, cahaya pada formasi mereka mengalir. Perlahan, mendukung mantra Buddha di udara. Waktu mengalir, diam-diam berlalu seperti itu. Setelah 3 hari, mantra Buddha di dinding giok tidak menunjukkan tanda sedikit pun melemah, cahaya Buddhis redup bersinar, masih menyelimuti Gosli. Wajah Gosli tenang, 3 hari ini baginya tampak sama, seperti hari pertama ia tiba, sebaliknya para biarawan di bawah Puhong Master, meskipun formasi tidak berubah tetapi wajah mereka samar-samar menunjukkan kelelahan. Tuan Puhong dari meditasinya perlahan membuka matanya, memandang ke arah Gosli yang masih duduk dengan tenang, setelah beberapa saat menghela nafas dengan tenang, anak bodoh, pada akhirnya masih tidak bisa melepaskannya. Berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, menghela nafas tanpa henti. Pembantu suci Pufang yang duduk di sisi kirinya dengan ringan berkata, kami bekerja sangat keras, mengatur formasi iblis Buddha tundukan ini. Pertama adalah membantunya menurunkan energi jahat Sinister Orb, bahkan yang lebih penting, untuk menyelesaikan setan di hatinya. Tetapi hatinya terkunci rapat, sulit untuk menghilangkan iblis di dalam hatinya, bahkan jika energi jahat Sinister Orb dinetralkan, siapa tahu suatu hari jika dia juga akan berubah menjadi iblis juga. Hal-hal yang kami lakukan hari ini, kemungkinan besar justru mengambil sisi si penjahat. Tuan Puhong mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, berkata, Saudari junior, pemuda ini memiliki ikatan yang dalam dengan kuil Tianyin kami, tidak peduli apa yang tidak bisa kita menyerah dengan ringan, mengapa Anda mengatakan kata-kata seperti itu? Wajah Pufang berubah, menyatukan kedua telapak tangannya, kakak senior berhak memberi kuliah. Saya tidak memiliki prasangka terhadap pemuda ini, itu karena waktu itu, adegan saudara senior dan junior kita sekarat, hati saya sedih, saya benar-benar tidak ingin melihatnya mengambil rute jahat lagi. Saudara junior berbicara dengan tidak tepat, saudara senior mohon teguran. Wajah Tuan Puhong mereda, berkata,
Bukannya aku tidak berpikir dengan cara yang sama seperti kamu, jika tidak aku tidak akan meletakkan formasi iblis yang tunduk ini, dengan sengaja menggunakan cara Buddhis sejati kemampuan hebat untuk mencerahkannya. Tapi sebelum dinding batu giok ini, dia juga kelihatan. Saat berbicara, tiba-tiba di lembah pegunungan yang tenang dan khusyuk mengeluarkan suara keras dari udara yang tipis. Seluruh dinding batu giok tampak bergetar sekali, mantra Buddha di udara dan di dinding tampaknya juga bergetar. Puhong Master dan para beku lainnya menjadi pucat, terkejut sesaat, dengan cepat mempercepat mantra mereka. Tiba-tiba sebuah ekspresi rasa sakit muncul di wajah Gosli, pemangsa jiwa yang telah ditekan oleh kekuatan Buddha 3 hari ini tiba-tiba menyala. Sebuah ledakan energi hitam langsung menutupi wajahnya. Tuan Puhong tidak berharap bahwa kekuatan jahat Sinister Orb begitu kuat. Setelah ditekan selama 3 hari 3 malam, ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Ia mampu memanggil semua orang untuk berpegang pada formasi. Rohli yang tidak mampu untuk menanggungnya lebih lama, mengeluarkan tangisan dan melompat. Mantra Buddhis di udara tiba-tiba menghilang. Gosli mengangkat kepalanya dan membuat tangisan panjang di udara. Sikapnya seperti orang gila, pada saat yang sama berbalik dan memandang ke dinding batu giok, melihat bahwa selain itu, ada sinar merah, lampu, cahaya kemasan dan sinar merah, berkelahi tanpa henti. Sementara lampu berada dalam kekacauan, bentuk-bentuk aneh bervariasi dan cemerlang, kejutan guntur terdengar tiba-tiba di cakrawala, langit menjadi gelap. Angin dan awan bergulung dari segala arah, di dinding batu giok yang halus, dari atas ke bawah, bintik-bintik seperti ukiran yang dalam, deretan karakter muncul. Selain itu, banyak kata-kata kasar yang tidak bisa dipahami, seperti mendidih di dinding batu giok di antara emas sinar merah terang berkilauan dan bergetar, tampilan yang mempesona, dan deretan kata-kata itu sebaliknya jelas. Itu adalah, surga dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup sebagai anjing jerami.